Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ibu Angelina, seorang pendidik berpengalaman di sekolah menengah selama lebih dari 8 tahun. Saya sungguh berbahagia bisa menjadi guru pada tahun ini. Mari bersama-sama menjalani perjalanan belajar yang penuh inspirasi. Pada video ini saya akan mengambil judul pemanfaatan Canva dan Kahoot dalam pembelajaran materi Sisinderan Sunda dengan metode Project Based Learning. Kali ini kita akan menjelajahi berbagai alat digital yang menarik dan inovatif dalam pembelajaran Sisinderan Sunda menggunakan metode Project Based Learning. Dalam waktu 7 menit kita akan membuka pintu menuju dunia pembelajaran yang penuh inspirasi. Mari kita lihat alat-alat yang akan menjadi bintang dalam perjalanan kita hari ini. Pertama ada Canva, alat desain yang akan membantu kita menghadirkan keindahan visual dan pemahaman Sisinderan Sunda. Selanjutnya kita akan menjelajahi Kahoot, platform interaktif yang akan membawa semangat kompetitif dan keseruan dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, kita juga akan menjelajahi Rakotul, alat yang akan memberikan sentuhan kejutan dalam pembelajaran, serta Wheel of Name, alat yang menghadirkan unsur acak dengan kesentuhan kegembiraan. Terakhir kita akan merambah Padlet, platform kolaboratif yang akan menjadi wadah refleksi dan interaksi. Apa yang membuat alat-alat ini begitu istimewa? Dalam pembelajaran kita, Canva akan membantu kita menggali sisi visual Sisinderan Sunda. Kahoot akan menciptakan tantangan dan interaksi yang menggugah semangat. Rakotul dan Wheel of Name akan memicu kejutan dan kegembiraan. Sementara Padlet akan memfasilitasi kolaborasi dan refleksi mendalam. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai eksplorasi ini. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran interaktif yang menggabungkan unsur permainan dengan pembelajaran. Dengan format kuis yang inovatif, Kahoot menciptakan pengalaman kompetitif yang positif di dalam kelas. Peserta didik dapat berpartisipasi dalam sesi kuis yang penuh keceriaan, sambil secara aktif terlibat dalam pembelajaran. Penggunaan Kahoot melibatkan pengajuan pertanyaan dan pilihan jawaban yang cepat. Para peserta didik berlomba untuk menjawab dengan benar dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Proses ini memacu pemikiran cepat, meningkatkan fokus, dan mengasah kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi yang dinamis. Salah satu fitur menarik Kahoot adalah kemampuannya untuk memunculkan peringkat dan skor setelah setiap pertanyaan atau sesi. Ini tidak hanya menciptakan kompetensi yang menyenangkan di antara peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik langsung tentang performa mereka. Peserta didik dapat melihat bagaimana mereka berkinerja, mendorong mereka untuk berusaha lebih baik dan mengembangkan kemampuan pembelajaran mereka. Lebih dari sekedar kompetitif, Kahoot juga memastikan bahwa proses pembelajaran tetap interaktif dan menarik. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan desain yang dinamis, Kahoot membawa nuansa keceriaan di dalam kelas. Ini membantu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan mendukung di mana peserta didik dapat terlibat dalam pembelajaran dengan penuh semangat. Metode yang ada dalam video ini yaitu menggunakan Project Based Learning. Mengapa Project Based Learning begitu menarik? Nah, metode ini mendorong kita untuk belajar melalui proyek nyata dan relevan. Kami akan menggunakan proyek ini untuk memahami lebih dalam tentang sisindiran puisi khas Sunda yang kaya makna dan kreativitas. Langkah pertama dalam Project Based Learning adalah mendalami materi. Kami akan memulainya dengan eksplorasi mendalam tentang sisindiran. Kita akan menggali makna, struktur, dan karakteristik unik yang dimilikinya. Setelah memahami dasar-dasarnya, langkah berikutnya adalah menciptakan karya kita sendiri. Kami akan menerapkan wawasan yang telah kita dapatkan ke dalam membuat sisinderan Sunda yang orisinal. Proses ini akan mengasah keterampilan kita dalam mengekspresikan diri melalui kata-kata. Dan sekarang yang paling menarik, bagaimana teknologi akan menjadi alat yang berharga dalam proyek kita. Kami akan menggunakan platform Canva untuk menghasilkan visualisasi sisindiran kita, memberikan dimensi baru pada pengalaman kreatif kita.
Setelah peserta didik membuat project based learning dalam aplikasi Canva, nah di sini peserta didik juga menggunakan alat Wheel of Name dalam pemilihan acak presentasi. Apa itu Wheel of Name? Ini adalah alat virtual yang dapat membantu memilih pemenang acak dari daftar nama yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan menggunakan Wheel of Name, mari kita saksikan peserta didik mempresentasikan hasil proyek mereka dengan semangat dan kegembiraan. Sekarang mari kita jelajahi bagaimana kita bisa merefleksikan pembelajaran dengan bantuan Padlet. Padlet adalah platform kolaboratif yang memungkinkan kita berbagi pemikiran, belajar dari satu sama lain, dan merenung. Refleksi adalah kunci untuk memahami perkembangan diri dan peningkatan pembelajaran. Dengan Padlet, kita akan dapat merenung apa yang telah dipelajari, membagikan wawasan, dan mendiskusikan ide-ide baru. Sekarang mari kita lihat hasil dari sesi Kahoot tadi. Dari hasil yang muncul, kita bisa melihat sejauh mana pemahaman kita tentang materi Sisindiran Sunda. Hasil ini memberikan wawasan tentang area yang sudah dikuasai dengan baik dan area yang mungkin perlu kita perbaiki. Itulah pemanfaatan Canva dan Kahoot dalam video pembelajaran materi Sisindiran Sunda dengan metode Project Based Learning. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.